Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah terbaru dari HM Bercerita. Napas Satria terengah-engah setelah berlari jauh dari rumahnya. Dia berhenti sejenak karena lelah. Akan tetapi sang paman kembali mengejarnya. "Hei, berhenti kau Satria. Kau harus menyerahkan semua harta bapak dan ibumu," teriak sang paman yang menggenggam golok di tangannya membuat Satria bergidik ngeri. Lelaki berusia 23 tahun itu kembali berlari, dan saat sampai di jalanan besar, dia langsung menaiki angkutan umum. Entah kemana tujuannya, yang pasti Satria hanya ingin melarikan diri sejauh mungkin, sebab kalau tidak nyawanya dipastikan akan habis di tangan sang paman yang ingin menguasai harta warisan pemberian mendiang kedua orang tuanya. "Terminal bang?" tanya Satria pada sopir angkutan umum. "Cepat bang, saya dikejar orang jahat." Satria duduk di kursi penumpang paling ujung, matanya menatap ke belakang, di mana sang paman yang masih saja menyusulnya. "Astaga, lelahnya," ucap Satria. Masih teringat jelas bagaimana beringasnya sang paman hendak mengakhiri hidup Satria yang sudah sebatang kara. Satria tidak menyangka jika kematian kedua orang tuanya yang meninggalkan banyak harta dari kakeknya malah membawa malapetaka. Sang paman serakah, dia ingin menjadi satu-satunya ahli waris dalam keluarganya. Segala cara dilakukan demi mendapatkan harta yang tidak akan dibawa mati itu, termasuk dengan membunuh siapa saja yang menjadi penghalangnya. Paman Satria sendiri kembali ke rumahnya dan menyuruh anak buahnya untuk menyusul angkot yang Satria tumpangi. Sepanjang perjalanan Satria hanya melamun hingga akhirnya sampai di terminal. Namun saat turun, anak buah pamannya sudah mencegat Satria di pintu masuk. Melihat hal itu, Satria berlari sekencang mungkin hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. "Lihat, lihat woi, dasar tidak punya sopan santun. Sialan, jangan lari-lari di tempat umum." Sumpah serapa keluar dari mulut setiap orang yang kesal padanya, dan tidak Satria hiraukan. Pria muda itu hanya ingin berlari sekencang mungkin. Anak buah pamannya semakin mendekat, hampir saja menangkap Satria yang berlari tunggang langgang dengan rasa panik. Pemuda itu mencari tempat persembunyian hingga melihat belokan dan masuk. Dengan bersembunyi di sana, sekalian beristirahat sejenak. "Shit," umpat Satria seraya menutup hidungnya karena bau yang tercium sangat menyengat. Satria hampir saja muntah. Beberapa saat dia menunggu sambil sesekali mengintip, berharap anak buah pamannya sudah pergi dan tidak bisa menemukannya. Lalu terdengar suara langkah kaki mendekat, membuat jantung Satria berdegup kencang. "Siapa di dalam?" tanya orang itu, dan Satria menjawabnya dengan suara yang berbeda. "Gue lagi buang air woi," balasnya dengan nada marah supaya anak buah pamannya pergi. 1 menit, 2 menit, 15 menit, Satria sudah tidak sanggup lagi berada di sana. Bau yang dia cium dan rasa pengap yang dia rasakan membuatnya muntah mengeluarkan seluruh isi perutnya. "Aman belum ya?" gumam Satria. Ia bimbang keputusan yang akan diambilnya, menentukan hidup dan mati dirinya. Waktu terus berjalan. "Jam 2 sebentar lagi jadwal bus berangkat. Gue mesti kemana?" gumamnya lagi bermonolog sendiri sambil terus mengamati keadaan. "Aman," serunya. Dengan tekad yang kuat, Satria keluar dari toilet itu dan menoleh ke kanan dan kiri. Sepertinya anak buah pamannya sudah pergi. Namun saat berjalan menuju keluar terminal, anak buah pamannya tiba-tiba muncul dan mengejar Satria lagi. "Woi, jangan lari!" teriak anak buah pamannya. Dia memutuskan masuk ke dalam bus supaya berhasil membuat orang yang mengincarnya kebingungan mencari. Satria tidak peduli lagi, baginya hal penting utama adalah nyawanya sendiri. Banyak harta tapi nyawa selalu ada dalam ancaman, maka itu sama saja dia akan menderita. Entah kemana perjalanan itu akan membawanya. Bus membawa Satria menembus kota, menuju wilayah yang ternyata sangat jauh dari kota kelahirannya. Pemberhentian pertama bus ini adalah di Desa Maju, terus ke terminal antar kota. Ah tidak, tadi saya asal masuk karena memang bingung mau kemana. Waktu terus berlalu, jalanan kini dilewatinya sangat asing. Mengunjunginya, bus semakin masuk ke dalam wilayah perbatasan. Satria tetap terjaga karena harus waspada. "Anda mau kemana?" tanya Satria pada orang yang duduk di sampingnya. "Ke terminal, saya mau pulang kampung dan harus naik bus 1 kali lagi untuk sampai ke rumah," balas orang tersebut. "Apa Anda tahu Desa Maju?" Satria bertanya lagi. "Taulah, sebentar lagi kita berhenti dulu di sana. Anda mau ke sana?"
"Iya, saya mau ke sana," jawab Satria. Dia berniat akan berhenti di desa maju saja, karena kalau ke terminal itu berarti Satria harus melakukan perjalanan lagi dan baginya sangat merepotkan. Dan hal yang paling penting karena Satria tidak tahu mesti kemana, dia hanya pergi begitu saja. Ingatannya kembali pada saat Paman Bimo menggedor dan berusaha membuka pintu kamarnya. Satria juga mengingat dengan jelas bagaimana golok itu menembus pintu kamarnya sehingga Satria ketakutan. Bimo yang serakah ingin menguasai harta warisan sendirian dengan cara melenyapkan Satria, supaya tidak ada lagi orang yang menghalangi niatannya. "Satria, buka pintunya! Satria!" teriak pamannya yang gila itu. Sementara Satria hanya sibuk berkemas tanpa menjawab teriakan Bimo dan memasukkan uang sebanyak 5 juta untuk bekalnya. Karena Satria berpikir dia mesti menjauh pergi dari rumahnya untuk beberapa waktu ke depan. Sebab sang paman tidak akan berhenti menabuh genderang perang. Satria sendiri keluar dari rumah lewat jendela kamarnya, sehingga saat sang paman berhasil membuka pintu, pemuda itu sudah berhasil melarikan diri dan membuat pamannya marah besar. Sepanjang perjalanan Satria menatap jalanan yang di sisi kanan kirinya dipenuhi dengan pohon rindang. Sebuah suasana yang sangat jarang dia temui. Semakin jauh, udaranya semakin dingin. Pemandangan yang menyejukkan mata membuat Satria sekejap bisa melupakan kemelut masalah dengan sang paman. Satria baru saja terlelap saat bus telah berhenti di sebuah perbatasan desa dan kota. Sebelum melanjutkan perjalanan, Satria memutuskan untuk makan terlebih dahulu di sebuah warteg dekat pasar. Karena kelaparan setelah tenaganya terkuras habis di perjalanan, ia makan dengan lahap. "Berapa, Bu?" Satria bertanya. 50.000. "Mahal sekali." Timpal Satria tidak terima. "Kamu nambah 2 kali, wajar harganya segitu." Satria hanya tersenyum malu mendengar penuturan wanita paruh baya yang melayaninya itu. Dia membayar lalu pergi meninggalkan warung tersebut. "Ini juga sudah berada di desa maju. Kamu mencari siapa?" "Mau diantar ojek?" tanya tukang ojek. "Saya tidak sedang cari siapa-siapa. Hanya mau tinggal di sana untuk beberapa minggu. Juga sekalian cari pekerjaan." Dia tidak memberitahukan bahwa dirinya sedang lari dari pamannya. "Ya sudah, saya permisi ya Pak, terima kasih." Satria pergi dari sana dan berjalan tanpa arah. Sepertinya mata pencaharian di desa ini mayoritas adalah petani. Rumah-rumah di sana sudah banyak yang modern. Hanya beberapa saja yang masih semi permanen, tapi di setiap halaman rumahnya pasti terdapat lumbung hidup seperti singkong, ubi dan lain-lain. "Sepertinya aku akan betah di sini," gumam Satria. Ia beristirahat sejenak di bawah pohon, seraya membuka tasnya dan melihat uang yang hanya 5 juta. Kalau dipakai untuk mengontrak rumah, katakanlah 1 juta 2 bulan, maka tinggal 4. Belum biaya makan yang satu kali saja sekitar 25 sampai 50 ribu rupiah. Dalam 1 bulan sudah 3 juta untuk 2 kali makan. Berat juga pegang uang segini. Kalau pulang lagi nanti malah mati," kata Satria pada dirinya. Dia menemui seorang kakek yang baru pulang dari sawah dan bertanya apakah di sini ada lowongan pekerjaan. Namun seperti yang dia kira, mayoritas penduduk di sini adalah petani. "Kalau mau jadi petani caranya bagaimana, Pak?" "Ya harus punya modal buat sewa tanah. Kalau tidak punya tanah di sini, belum lagi tanahnya mesti digarap dengan sangat baik. Dan itu tidak bisa digarap sendirian. Harus nyuruh orang lain buat bantu, dan itu juga perlu biaya. Terus benih dan obat-obatan yang mahal. Jadi petani zaman sekarang berat, tidak semudah yang dikira," jelas sang kakek. "Kalau dijumlah biaya awal menjadi petani berapa ya? Maaf nih, saya jadi banyak tanya. Kamu harus punya uang kurang lebih 10 sampai 20 juta buat semuanya." "Wah, saya tidak punya kalau uang segitu banyaknya sekarang." Satria menatap sedih. "Kalau begitu kamu jadi buruh tani saja, kalau untuk sekedar makan. Kamu kerja tiap hari sama petani di sini." Satria langsung sumringah. Dia memang membutuhkan pekerjaan yang mengeluarkan tenaga lalu mendapat uang, bukan mengeluarkan modal yang untungnya belum tentu. "Memang bisa, Pak." "Ya sudah, saya mau jadi buruh tani di sini. Apa boleh?" "Boleh sih, tapi apa kamu yakin? Memangnya kamu mau tinggal di mana?" Satria berpikir, kalau di desa ini ada kontrakan tidak? Sang kakek hanya menggeleng. Desa terpencil seperti ini tentu tidak menjadi tempat bagi para pendatang, sehingga tidak ada yang namanya kontrakan. "Tidak ada. Kalau cari kontrakan harus di kota, bukan di kampung seperti ini."
Saya mau tinggal di kampung, Pak. Kalau di kota, saya juga sudah punya rumah sendiri, besar lagi. Namun kakek itu tidak banyak memberi informasi dan akhirnya pergi. Menyusuri jalan yang diaspal adanya, Satria menikmati keindahan alam yang jarang sekali dia temui di kota. Seandainya aku pegang harta warisanku, aku akan pindah ke sini, beli tanah di sini, bangun rumah, bertani, bangun wisata air kolam juga. Satria menatap sungai yang masih jernih airnya. Airnya juga mengalir deras. Desa ini pasti nggak pernah ngeluh kekurangan air. Nggak kayak di kota yang sering ngeluh air pump tiba-tiba mati padahal udah bayar mahal. Tambahnya lagi, Satria sangat tertarik dengan desa ini, desa asri yang masih terjaga kemurnian alamnya. Namun seharusnya di sini ada pembangunan supaya infrastruktur merata. Waktu menunjukkan pukul 5 sore, Satria masih saja berjalan kebingungan. Hingga dia menemukan warung yang lampunya sudah dinyalakan. Satria menuju ke sana, berniat untuk minum kopi, sembari bertanya-tanya. "Kopi satu, Bu," ujar Satria. "Yang manis atau yang pahit?" "Pahit saja, saya sedang butuh banyak tenaga," kekeh Satria, karena dia tahu perjalanannya mungkin masih akan panjang. "Dari mana dan mau kemana, Mas?" "Saya kok baru melihat si Masnya ya." "Saya dari kota, Bu, kesini mau jadi buruh tani, mau cari kontrakan." "Memangnya di kota sudah tidak ada pekerjaan, sampai Mas cari ke desa terpencil seperti ini? Jangan-jangan Masnya teroris ya?" "Ibu ini sembarangan, saya kesini karena..." Satria ragu, apa dia mesti menceritakan semua yang telah dialaminya. "Kenapa, Mas?" "Saya sebenarnya tidak menyangka akan sampai di desa ini." Satria menghela nafas berat. Dia mulai menceritakan apa yang terjadi padanya hari ini. Dari mulai pamannya yang mulai mempermasalahkan hak waris, lalu menabuh genderang, dan puncaknya adalah ketika pamannya tersebut ingin menguasai semua harta. "Astaga, itu beneran atau ngarang, Mas? Saya kira yang seperti itu hanya ada dalam film dan sinetron saja." "Betul, Bu, saya lari dan naik angkutan umum sampai terminal. Tapi ternyata diikuti anak buah paman saya hingga kami kejar-kejaran di terminal. Akhirnya saya asal naik bus tanpa melihat kemana arah tujuannya." Tini manggut-manggut. Melihat penampilan Satria yang terlihat seperti orang baik juga membuatnya percaya. "Kamu lebih baik pulang lagi, Mas. Di sini tidak ada kontrakan," kata Tini. "Tanggung rasanya jauh-jauh ke sini, kalau ujungnya harus balik lagi. Apalagi kalau balik ke rumah, itu sama saja saya menyerahkan nyawa, Bu. Kalau di sini saya bisa hidup tenang setidaknya. Masalah harta warisan saya di kota, semoga Tuhan menjaganya dan paman saya disadarkan." Tini semakin iba mendengarnya. "Saya tahu, Mas." "Aisyah," seru Tini, membuat Satria mengerutkan dahi. "Aisyah siapa, Bu? Kamu kan perlu rumah untuk tinggal. Kamu coba datangi Aisyah. Dia memiliki rumah kosong, peninggalan orang tuanya yang sudah meninggal. Sementara dia sendiri tinggal di rumahnya sebelah rumah itu. Semoga dia mau mengontrakkan rumah tersebut sama kamu." "Beneran, Bu?" "Alhamdulillah, saya akan coba deh. Tapi rumahnya yang mana ya?" "Nanti saya antar. Ayo, habiskan dulu kopinya." Sebelum ke rumah Aisyah, Tini mengantar Satria menuju ke rumah RT untuk melapor karena dikhawatirkan akan mengganggu ketenangan warga sekitar jika ada warga pendatang. "KTP sama kakak kamu, coba lihat." "Cuma KTP, kakak mana saya bawa, saya lari tunggang langgang, Pak." "KTP juga masih untung ke bawah karena memang selalu ada dalam dompet." Satria menyodorkan KTP-nya yang langsung diamati oleh ketua RT. "Asli kayaknya, kamu itu kenapa mau tinggal di sini? Sudah enak di kota serba mudah." Lagi-lagi Satria harus menjelaskan apa yang menimpa dirinya. "Baiklah, hitung-hitung melindungi kamu dari kejahatan. Kamu boleh tinggal di desa ini," kata ketua RT. Satria mengusap wajahnya dengan penuh rasa syukur. Setelah selesai di rumah Pak RT, ia bergegas diantar Tini ke rumah Aisyah. "Kamu ketok saja pintunya. Bilang sudah izin pemerintah setempat dan tunjukkan ke sini untuk menyewa rumah sementara. Saya tidak bisa lama-lama. Warung tidak ada yang jaga," kata Tini. Lalu berpamitan. "Tidak apa-apa, dibantu sejauh ini. Saya sudah sangat berterima kasih sama Ibu." Tini hanya mengangguk. Kini tinggallah Satria di sini, di depan pintu rumah. Satria mengetok pintu beberapa kali. Hening, tidak ada jawaban. 10 menit berlalu. "Maaf, cari siapa?" tanya gadis di hadapannya.
kok malah melamun? Ini orang apa bukan ya? Gumam gadis yang bernama Aisyah itu dengan penuh rasa heran. Woi, kamu mau macam-macam ya? Bentak Aisyah, hampir saja menutup pintu rumahnya. Bukan. Saya mau cari kontrakan di desa ini. Sudah izin RT dan tadi diantar sama Bu Tini untuk tanya masalah kontrakan. Bu Tini siapa? Saya tidak punya kontrakan, kata Aisyah. Gadis itu juga berbicara pada Satria dengan hanya melongokkan separuh badannya. Bu Tini yang punya warung itu. Dia bilang kamu punya rumah kosong peninggalan mendiang orang tua kamu. Saya harap kamu mau menyewakannya pada saya. Saya tidak mau mengontrakkan rumah peninggalan orang tua saya sama siapapun, termasuk sama kamu. Sudah, kamu pergi saja sana. Usirnya membuat Satria terkejut. Tapi di desa ini tidak ada rumah kosong lagi kecuali rumah kamu. Saya mohon, saya rela bayar berapa saja. Tidak bisa, saya tidak mau, tegas Aisyah. Satria menghela napas panjang. Ia pasrah. Aku tidur di sini saja malam ini. Mana tahu Aisyah melihat dan merasa kasihan. Sementara Aisyah, dia semakin tidak mengintip keluar. Gadis itu tidak peduli pada Satria dan merasa cemas dengan kedatangan orang baru, apalagi secara tiba-tiba. Gadis itu harus waspada. Hei bangun, kenapa tidur di sini? Pekik Aisyah terkejut. Satria menggeliat. Pergi kamu dari sini. Tidak sopan tidur di teras rumah orang lain, di kursinya lagi. Kamu ini kenapa galak amat sih? Padahal wajah kamu cantik, adem, tapi pas bicara antagonis banget, judes, dingin. Kamu ini sudah numpang tidur di teras rumah orang, malah mengejek pemiliknya. Dasar tidak tahu diri. Saya akan bayar sekalian dengan rumah kamu yang kosong itulah. Kenapa sih kamu sulit sekali memberi saya sewaan? Saya ini mau menyewa kok, bukan numpang. Kalau saya tidak mau bagaimana? Jangan maksa deh, rumah saya ya terserah saya. Aisyah mencebik. Kamu masih takut sama saya? Ayo ikut ke rumah Pak RT untuk membuat kamu yakin kalau saya orang baik-baik. Dia sudah izinkan kok saya tinggal di desa ini. Pak RT mengizinkan kamu di desa ini karena desa ini memang wilayahnya. Kalau masalah rumah warga, itu sudah bukan ranah Pak RT. Nah, saya tidak mengizinkan kamu tinggal di rumah. Menyewa, ralat Satria. Ya, menyewa, ngontrak, apalah bodo amat. Saya ulang, saya tidak mengizinkan kamu ngontrak di rumah saya karena itu adalah rumah saya. Tidak ada urusannya dengan izin Pak RT atau semacamnya. Sekali lagi tidak, tetap tidak. Aisyah meninggalkan Satria, menutup pintu dengan kasar. Hari pertama di desa maju, Satria menumpang mandi di rumah Tini. Terlebih wanita parubaya itu juga memiliki anak bujang, seumur dengannya. Boleh, tapi bayarannya kecil, cuma 30.000. Gak apa-apa, tanya Tini. Gak apa-apa bu, sampai jam berapa? Jam 3 sore juga sudah boleh pulang. Satria akhirnya bekerja di ladang milik suami Tini, meskipun dia kebingungan harus mengerjakan apa. Namun karena dibimbing dan diajarkan, dia akhirnya bisa melakukan pekerjaan di ladang. Di waktu yang bersamaan, Aisyah lewat, hendak menuju kebun miliknya yang berada di samping kebun tempatnya bekerja. Sekejap mereka saling pandang, hingga akhirnya Aisyah memutar bola matanya. Dasar gadis aneh. Namun harapannya hanya ada pada Aisyah. Tidak mungkin jika dirinya terus-menerus merepotkan Tini. Aku harus baik-baik sama Aisyah, deketin dia supaya luluh, dan sewain rumahnya sama aku. Sedang apa kamu di sini? Tanya Aisyah heran. Sedang bantu kamu mencabuti rumput. Banyak sekali, padahal kan kamu tinggal sendiri. Tapi cabut rumput saja malas. Itu karena saya belum sempat. Saya biasa bersihin rumput 1 minggu sekali kok. Tapi apa urusannya sama kamu? Seenak jidat menilai orang. Satria hanya terkekeh. Dan urusannya sekarang adalah bagaimana cara merobohkan sikap Aisyah yang sedingin es. Urusannya sama saya biar kamu sewain rumah kamu, dan saya bisa bersihin halaman setiap hari nantinya, ucap Satria. Oh, jadi ceritanya kamu ini sedang membujuk saya ya? Gak akan mempan, tutup Aisyah dan langsung berbalik ke rumahnya lagi. Brak, Satria membuang nafas kasar saat pintu ditutup dengan kasar terdengar. Setelah dia menatap punggung Aisyah yang berlalu dan menghilang di balik pintu rumahnya. Pemuda itu pun terus berpikir keras, berusaha mencari cara supaya bisa menyewa rumah itu. Aku harus bagaimana lagi ya? Apa aku harus membuat Aisyah jatuh cinta? Tapi bagaimana caranya? Sementara melihat aku saja seperti tidak mau. Umi, Abi pulang.
Seorang anak kecil yang berusia 3 tahun berteriak dengan antusias seraya berlari ke rumah milik Aisyah. Satria yang tadi melihat anak tersebut hanya bisa melongo, karena dia berpikir Aisyah belum memiliki anak, tapi ternyata anak itu tidak mungkin memanggil Aisyah dengan sebutan Umi kalau Aisyah bukan ibunya. Sementara Aisyah yang sedang berkecimpung dengan pekerjaan dapur hanya bisa menatap heran Rara. Balita yang membawa satu kantong plastik jajanan itu terus saja berteriak, mengatakan bahwa ayahnya yang dia panggil dengan sebutan Abi telah pulang. Abi siapa sayang? Tidak ada Abi di sini. Dia masih berada di kota dan entah kapan akan pulang. Itu, Abi di depan sedang membersihkan rumput. Ayo Umi, kita datangi Abi, kasihan dia pulang bekerja harus membersihkan rumput. Kita harus menyuruhnya istirahat, kata Rara, menarik tangan Aisyah yang langsung terkejut. Abi, teriak Rara pada Satria yang langsung menoleh dengan tatapan heran. Sedangkan Aisyah menepuk jidatnya lalu menatap Satria dengan tatapan tajam. Satria terdiam saat Rara tiba-tiba memeluknya, lalu duduk di pangkuannya yang sedang jongkok. Karena masih membersihkan rumput dalam rangka usaha, meluluhkan hati Aisyah yang sekeras batu. Abi, kenapa lama sekali berada di kota? Rara kangen tahu, belum pernah melihat wajah Abi. Abi tampan sekali ternyata ya, ujar Rara sembari mengelus pipi Satria dan menatap wajah pemuda itu lekat. Satria menoleh pada Aisyah yang memejamkan matanya, lalu pada Rara yang bermanja di pangkuan dirinya. Dalam sekejap Satria dapat menyimpulkan bahwa Rara adalah korban perceraian kedua orang tuanya, atau bisa juga ayahnya sudah meninggal. Tapi itu masih hanya sebuah kemungkinan. Satria belum bisa berkata apa-apa karena masih bingung. Dia hanya membiarkan Rara mengelus-elus pipinya dan bergelayut manja. Terlihat sekali jika anak itu amat sangat merindukan sosok ayah. Dia bukan Abi nak, ucap Aisyah, membuat Rara tiba-tiba menangis sambil menjerit. Seketika Satria berdiri demi bisa mendiamkan Rara. Melihat hal itu Aisyah merasa bingung. Karena sampai kapanpun Rara mungkin tidak akan pernah bertemu dengan ayahnya, bahkan dengan kedua orang tuanya. Namun Aisyah tidak bisa memberitahukan hal tersebut pada siapapun termasuk Rara, karena dia takut anak itu akan bersedih. Bahkan semua warga kampung di Desa Maju menganggap jika Rara memang anak dari Aisyah, karena saat gadis itu datang ke sana 2 tahun yang lalu, Aisyah sudah membawa Rara yang saat itu belum genap berusia 1 tahun. Kok Rara nangis sih? Kan Rara anak pintar, anak soleha. Sini, Rara masuk rumah sama Umi ya. Kita makan jajanan yuk, bujuk Aisyah dengan lembut. Gimana ini? Tanya Satria pada Aisyah yang menghembuskan napas kasar. Aku tidak tahu kenapa anak kamu menganggap aku ayahnya. Abinya. Kamu sih pakai acara ada di sini segala. Anakku jadi sedih kayak gini kan jadinya. Kalau sudah seperti ini aku juga bingung harus gimana. Loh, aku kan sudah bilang mau bantu kamu. Mana aku tahu bakal kejadian seperti ini. Kamu itu memang pembawa masalah. Astaga, bisa nggak sih kamu ini? Satu kali aja berbaik sangka sama aku. Wah, kenapa Umi dan Abi bertengkar? Rara sangat sedih melihat ini. Rara malah menjatuhkan dirinya ke tanah dengan tangisnya yang semakin pecah. Aisyah dan Satria kalang kabut. Mereka berusaha menenangkan Rara, tapi tidak bisa. Diberitahu dia tidak mau, diajak jajan juga malah semakin kencang nangisnya. Hingga Satria melontarkan sebuah pengakuan yang sama sekali tidak Aisyah duga. Iya, ini Abi, Abinya Rara. Sudah, jangan nangis lagi ya. Sini, Abi gendong. Satria mengambil Rara dan mendekapnya, membuat anak itu seketika berhenti dari tangisnya. Namun berbeda dengan Aisyah, wajahnya menunjukkan kemarahan. Dia sangat kesal. Maksud kamu bicara seperti itu apa? Supaya anak kamu diamlah Aisyah. Kamu kok gitu sih Satria? Apa kamu sadar dampak yang akan timbul setelah mengakui hal yang seharusnya tidak kamu akui? Dia menangis bahkan sampai sulit didiamkan. Aku juga tidak tega sama anak kamu. Dia pasti sudah sejak lama merindukan sosok ayah. Kamu mengalah saja, ini demi kebahagiaan Rara. Kamu tidak usah sok peduli dengan kehidupan kami ya, dasar lancang. Umi, anak itu hampir saja menangis lagi. Tidak sayang, Ubi hanya marah karena Abi kamu terlalu lama berada di kota. Maaf ya, kamu boleh main sama Abi sekarang, jangan nangis lagi ya. Umi kangen juga sama Abi, tanya Rara pada Aisyah. Iya sudah, anak kecil jangan banyak bertanya, lebih baik kita makan jajanannya yuk. Ayo, tapi sama Abi juga ya, pintar Rara. Ayo Abi, kita ke dalam rumah, kasihan sekali baru pulang dari kota.
Sudah disuruh Umi bersih-bersih halaman. Rara turun dari pangkuan Satria dan langsung menarik tangannya. Ini kesempatan besar aku bisa menggunakan Rara yang menganggap aku adalah abinya supaya bisa ngontrak di rumah Aisyah yang sebelah. Satria, kamu pulang sana, mumpung Rara sedang di kamar. Lagi pula ini sudah sore. Terus nanti kalau anakmu nangis nanyain aku bagaimana? Lagi pula aku juga bingung harus pulang kemana. Aku kan belum dapat kontrakan. Jangan bilang kamu memanfaatkan Rara supaya aku bisa mengontrakkan rumahku sama kamu ya. Ayo ngaku. Idih, kamu ini kenapa sih bawaannya buruk sangka? Salah aku apa? Tuh kan, Umi dan Abi kalau aku tidak ada pasti langsung berantem. Omel Rara. Anak kecil itu terlihat berbicara gaya orang dewasa. Bukan kok. Umi cuma lagi ngobrol biasa aja, Nak. Iya, Rara. Umi kamu marah karena katanya Abi tidak boleh tidur di sini. Jadi, Abi pamit dulu ke warung Butini ya. Abi mau menginap di sana saja. Aku nggak mau Abi pergi lagi. Abi bobok sama Rara saja kalau Umi tidak mau. Gimana ya? Coba tanyakan sama Umi. Minta isinya sama Umi. Melihat hal itu, Aisyah langsung dilanda rasa bimbang. Rara benar-benar serius menganggap jika Satria adalah ayahnya. Dan parahnya Rara sama sekali tidak mau jauh-jauh dari lelaki itu. Maklum saja Rara tidak pernah bertemu dengan sosok ayah. Dan jika anak itu bertanya di mana ayahnya, Aisyah akan menjawab kalau ayah dari Rara sedang bekerja jauh di kota. Umi, kasihan Abi kalau menginap di rumah orang lain. Nanti nggak betah. Anak itu memang cerdas melebihi anak seusianya yang lain. Sampai Aisyah pun kadang kewalahan dengan celotehan dan pertanyaan di luar nalar yang Rara lontarkan. Yeay, aku akan tidur sama Abi mulai sekarang. Makasih ya. Aisyah pun tak tega melihat anak itu bersedih karena merindukan sosok ayah. Umi, Rara memeluk Aisyah yang mengangguk. Satria sendiri hanya bisa tersenyum dengan penuh kemenangan. Dia disuruh mengambil semua pakaiannya yang ada di rumah Butini untuk dibereskan di rumah Aisyah. Tak mau ketinggalan, Rara pun ikut ke sana. Bahkan turut serta sibuk ke sana kemari saat Satria dan Aisyah membereskan rumah yang sudah cukup lama tidak ditinggali itu. Seandainya bukan karena Rara, aku tidak akan membiarkan kamu tinggal di sini. Tenang, aku akan tetap membayar sewa kok. Aku tahu kamu memanfaatkan Rara supaya bisa tinggal di sini kan? Dasar penjilat. Jaga mulut kamu, Aisyah. Ini semua kebetulan. Kenapa kamu seperti sangat membenciku padahal sebelumnya kita tidak pernah bertemu? Aku tidak suka pada lelaki, apalagi laki-laki sepertimu yang tidak jelas asal-usulnya. Jadi, kamu sukanya sama perempuan begitu? Ih, dasar menyebalkan, teriak Aisyah, karena kebetulan Rara sedang tidak berada di sana. Sudahlah Aisyah, jangan marah-marah terus, nanti cantiknya hilang. Satria meninggalkan Aisyah yang seketika salah tingkah mendengar pujian dari Satria. Sementara itu di rumah Satria di kota, Bimo pamannya sedang sibuk menyiapkan acara perjamuan untuk salah satu karyawan, sekaligus pengelola kepercayaan di perusahaan elektronik milik orang tua Satria. Bimo menyiapkan segalanya, makanan lezat, ruangan yang nyaman, dan tidak lupa sebuah siasat supaya keinginannya tercapai. Sudah selesai belum? Tamunya sudah di jalan, sebentar lagi sampai, seru Bimo. Sebentar lagi tuan. Ingat ya, nanti kalau kalian ditanya di mana si Satria, jawab saja, pergi dan mungkin tidak akan kembali alias mati, mengerti? Tekan Bimo. Bagus, ayo sekarang angkat makanannya ke dalam. Tamu itu pun datang dan langsung dipersilahkan duduk, serta makan sepuasnya, supaya perutnya kenyang dan hatinya senang. Setelah selesai, barulah Bimo berbincang mengenai perusahaan elektronik milik saudaranya, yang merupakan hak Satria sepenuhnya. Karena hak Bimo hanya sedikit, itu pun berbentuk saham yang pernah dia tanam. Perusahaan berjalan dengan baik, keuntungan setiap bulannya selalu sampai ke rekening ahli waris, yakni Satria Bima, dan untuk kepemilikan sementara masih dipegang atas nama almarhumah, belum dipindah tangankan karena menunggu kesiapan Mas Satria, karyawan tersebut menjelaskan. Ngomong-ngomong, Mas Satrianya kemana? Tambahnya lagi dengan mempertanyakan keberadaan Satria. Satria frustasi semenjak kematian kedua orang tuanya, Pak. Dia melarikan diri dan kami tidak tahu bagaimana kabarnya saat ini. Benarkah? Padahal saat hari kematian mendiang, Satria terlihat tegar, bahkan berjanji pada saya untuk kuat karena tanggung jawabnya terhadap perusahaan sangat besar, ungkap sang karyawan. Ya, awalnya dia memang sangat tegar, tapi setelah beberapa hari kemudian, Satria menjadi murung dan sulit diajak komunikasi. Lalu pergi melarikan diri entah kemana.
Kali ini Bimo sungguh-sungguhan berpura-pura menangis, membuat tamunya langsung tersentuh dan merasa iba. Kalau begini bagaimana dengan perusahaan? Perusahaan tidak mungkin berjalan sendiri tanpa pemegang sah. Ungkap tersebut langsung membuat Bimo menyeringai dalam hatinya. Entahlah, saya juga bingung, Pak. Tapi kalau Anda percaya kepada saya bisa menjadi pemegang sah untuk perusahaan elektronik itu demi keberlangsungan dan kesuksesan perusahaan. Juga nasib karyawan yang tentu akan sangat terpukul. Bimo memulai aksinya. Ya, perusahaan akan terombang-ambing tanpa arah. Kalau saya sih tidak keberatan karena Pak Bimo adalah saudara kandung dari almarhum serta almarhumah. Dan itu berarti juga paman kandung bagi Satria. Dalam hal ini merupakan ahli waris utama. Tapi masalahnya adalah apakah karyawan akan menerima? Itu dia, ini adalah tugas Anda untuk membuat para karyawan mendukung saya menjadi pemilik sah. Katakan, saya akan menaikkan gaji mereka. Tapi apa tidak sebaiknya kita mencari Satria terlebih dahulu sebelum memutuskan, Pak? Kita tidak boleh gegabah. Ya, tentu saja mengangkat saya yang merupakan keluarga kandung Satria bukanlah hal yang gegabah. Sementara kita mencari Satria, karyawan tersebut terdiam sejenak, menimbang-nimbang usulan dari Bimo. Sebab dia takut salah mengambil jalan. Kok malah diam? Tenang, nanti kamu juga akan dapat bagian, kata Bimo yang tadi bersedih sampai menangis, tapi kini terlihat begitu menggebu-gebu. Hari pertama, Satria tinggal di kontrakan Aisyah. Dia melakukan aktivitas bersih-bersih. Namun saat hendak pergi ke warung Tini, Satria tak sengaja melihat Aisyah yang sedang membereskan bakulan nasi uduk dan gorengan dalam wadah box. Gadis itu ternyata akan berjualan dan Satria baru mengetahuinya. Sementara Rara, anak kecil tersebut, tak terlihat dan mungkin masih tidur karena waktu masih menunjukkan pukul 5:30 pagi. Kamu jualan? Tanya Satria. Sini aku bantu. Tidak usah, tolak Aisyah langsung. Akan tetapi Satria tidak menggubrisnya dan tetap membantu Aisyah. Mau dibawa kemana ini Aisyah? Tanya Satria lagi. Sudah aku bilang tidak usah, aku sudah biasa melakukannya sendiri. Rara gimana? Masa kamu tinggal sendirian? Dia tidur, suka bangun jam 8 kalau aku pulang dari jualan. Aku beli 1, 2. Takutnya nanti Rara bangun terus kamu belum pulang. Aku kasih dia makan saja ya. Celoteh Satria mengambil 2 bungkus nasi dan beberapa gorengan. Lalu menyodorkan uang 100.000 pada Aisyah yang berdecak kesal. Baru juga mau jualan, mana ada kembalian. Ambil saja dulu. Omelnya seraya mengangkat semua dagangannya. Gak usah, buat jajan Rara saja, dia kan anakku. Keke Satria membekap mulutnya. Kalau ngomong itu, jangan seenak jidat deh, nanti ada orang lain dengar. Bisa saja tetangga atau orang lewat dan jatuhnya bisa jadi fitnah. Sungut Aisyah, padahal Satria tidak pernah berlaku macam-macam padanya. Tapi entah mengapa gadis itu selalu saja bersikap dingin. Namun pemuda tampan yang sebenarnya kaya itu kini sudah mulai terbiasa dan tidak ambil pusing. Dia yakin Aisyah hanya sedang melindungi dirinya karena mau bagaimanapun juga Satria adalah lelaki asing. Terlebih selama ini Aisyah memang tidak terlalu menanggapi pria yang mendekatinya karena merasa risih dan belum siap jatuh cinta. Entah apa alasannya, bahkan sekelas Ustadz Banu pun yang merupakan ustadz tampan di desa maju ditolak oleh Aisyah dengan dalih belum siap menikah. Sudahlah, ambil saja buat jajan anakmu. Masalah uang kontrakan, kamu mau mematok biaya sewa berapa untuk 1 bulannya? Tanya Satria mengalihkan pembahasan. Nanti saja bicaranya, aku mau berangkat dulu. Satria mengangguk dan membawa nasi serta gorengannya. Satu lagi, kamu tidak usah nungguin Rara, dia bisa bangun siang kok. Kalau kamu mau pergi saja, takutnya mau kerja. Aisyah langsung berbalik lagi tanpa menunggu jawaban dari Satria, yang hanya geleng-geleng kepala. Gadis itu sangat unik di matanya. Dari wajahnya terlihat penuh kelembutan. Akan tetapi terdapat sikap tegas dan kemandirian dalam diri Aisyah, yang seperti bertolak belakang dengan wajah lugunya. Sosok gadis desa yang sudah jarang bisa ditemui. Pikir Satria, dasar gadis aneh. Dia kan sudah punya anak. Berarti bukan gadis lagi dong. Kekehnya berbicara sendiri dan mulai memakan masakan Aisyah yang ternyata enak sekali. Setelah selesai makan, Satria bingung mesti melakukan apa. Dia mengintip rumah Aisyah dan sepertinya Rara belum bangun, sehingga dia memutuskan untuk ke warung Tini saja. Di desa maju, Satria seperti manusia yang terlahir kembali menjadi sosok baru. Kebiasaannya yang suka menghambur-hamburkan uang kini berubah menjadi si paling hemat.
Di sini dia menjadi tahu arti kemiskinan dan merasakan langsung bagaimana rasanya menjadi mereka. Tapi Satria sangat bersyukur sebab di balik kesulitannya ini, ada banyak kenikmatan yang belum pernah Satria rasakan. Satria, panggil anak Tini. Hei, kamu mau ke ladang lagi? Iya, ayo ikut, kita kerja lagi. Anak Tini merangkul Satria. Namun pemuda itu malah melihat Aisyah yang sedang kerepotan melayani para petani yang hendak ke kebun mereka dan membeli sarapan pada Aisyah. Sini biar aku yang masukin gorengannya ke plastik, kamu layani yang beli nasi bungkus, kata Satria. Aisyah ingin menolak akan tetapi pembeli yang banyak membuatnya tidak sempat mengatakan apa-apa. Dan akhirnya terpaksa ia membiarkan Satria membantunya. Wah, kamu bantuin Aisyah, Sat, ujar anak Tini yang juga ikut-ikutan membeli gorengan. Ya, kasihan dia kerepotan sendiri. Jadi mau kerja sama bapakku lagi enggak? Kayaknya besok saja deh. Lagi pula aku masih capek karena kemarin dan tadi beres-beres kontrakan. Enggak apa-apa kan? Ya sudah, santai aja. Kalau butuh kerjaan jadi buruh tani lagi, datang saja ke warung atau langsung ke ladang. Aku pergi dulu ya. Siap, terima kasih ya, balas Satria. Loh, kok malah aku makan? Maaf. Satria terkekeh dan tadi sangka Aisyah juga tertawa melihatnya. Begitu juga para pembeli. Setelah dagangan habis, Satria membawakan box dagangan Aisyah. Biar aku saja, nanti orang lain yang lihat, mengira yang tidak-tidak, kata Aisyah. Oh maaf, aku cuma mau bantu. Kamu lebih baik kerja sana, mau bayar kontrakan gimana kalau kamu gak kerja? Uangku banyak, aku juga gak perlu kerja karena sudah ada ribuan orang yang bekerja untukku, canda Satria dengan membusungkan dan menepuk-nepuk dadanya. Sombong amat, mana ada yang banyak uang pakai bajunya itu lagi. Kamu merhatiin aku ya Aisyah, goda Satria. Idih, GR amat, kamu saja yang pakai bajunya. Terus 2 hari ini, makanya aku sampai hafal, bau lagi. Aisyah menutup hidungnya. Tidak bau karena Satria selalu mandi bahkan sampai 3 kali dalam 1 hari, meskipun udara di Desa Maju sangat dingin. Kamu fitnah ya? Wey, Aisyah malah mengejek Satria yang terlihat marah. Sudah 2 kali lihat kamu tertawa, seneng deh, gitu dong, kan cantiknya jadi kelihatan. Gombal mulu dari kemarin, dasar buaya, sungut Aisyah dan dia langsung berjalan dengan tergesa meninggalkan Satria. Dari kejauhan, seorang gadis bernama Lucy sedang menatap tidak suka ke arah Aisyah yang sedang berlari menjauh dari lelaki asing yang konon merupakan penduduk baru di Desa Maju. Lucy bersedekap tangan, merasa dengki dengan Aisyah yang selalu membuat para pria mendekati dan menyukainya.